Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 14 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Bilangan atau 4 Musa, pasal 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dalam bahasa Batak dikatakan, Nalabas dorohani jahoba jala para siroha godang, namar pamuati dorohana mida hajahaton dohot pangalausion, alai dang loasonna malua sian uhum, anggo halak parsala, sayna luluhonon nado hajahaton ni ama-ama, tu akka anakna rodi sudut patuluhon dohot paupaton. Demikian firman Tuhan. Amanginang ketika bangsa Israel keluar, diperbolehkan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin mereka. Anehnya bangsa Israel ini masih bersungut-sungut. Mereka sampai di gurun pasir dan mereka kelaparan, kehausan. Lalu mereka bersungut-sungut dan ingin kembali lagi ke perbudakan. Ketika mereka sudah diberi kemerdekaan, ketika mereka sudah diberi kebebasan, malah mereka rindu menjadi budak lagi. Mereka rindu menjadi pesuruh lagi di Mesir. Sementara sekarang mereka sudah punya kebebasan untuk beribadah. Memang bukan persoalan sepele. Persoalan mereka adalah persoalan makan, karena itu di padang gurun. Tapi mereka belum mau memberi diri untuk melihat kuasa Tuhan. Sebelumnya mereka sudah diperlihatkan oleh Tuhan kuasanya, melalui 10 tulah, melalui keluarnya mereka dari tempat itu, dari Mesir itu. Tapi sekarang mereka malah bersungut-sungut dan mereka mulai marah-marah kepada Musa. Dan lalu apa yang terjadi? Tuhan kemudian marah kepada bangsa Israel. Tuhan marah kepada bangsa itu. Karena mereka sudah diberi kebebasan untuk beribadah, harusnya mereka sekarang sudah beribadah dengan baik, tapi mereka malah bersungut-sungut karena makanan. Maka Tuhan hendak menghukum bangsa itu. Lalu yang terjadi adalah Musa sendiri berdiri di depan mereka memohon pengampunan bagi mereka. Dan tidak ada hamba Tuhan lainnya yang bisa menenangkan hati Tuhan seperti yang pernah Musa lakukan ini. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Lalu inilah yang Musa katakan, dia mengilik Tuhan dengan perkataan ini. Ingatlah Tuhan, Kau adalah Tuhan yang seperti ini.
berpanjang sabar, kasih setia berlimpah, mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tapi dia tidak meremehkan bahwa Tuhan itu juga adalah yang akan memberi hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Seolah kontradiktif. Ayat ini seolah kontradiktif. Tuhan berpanjang sabar, tapi dia juga akan menghukum orang yang bersalah begitu. Tapi inilah cara metode Musa untuk tawar-menawar kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan. Sebesar itu ketokohan Musa ini di hadapan Tuhan dan di sepanjang kisah Alkitab. Lalu apa yang bisa kita lihat dari sana, Amang Inang? Ternyata doa seseorang bisa membatalkan hukuman juga bagi orang lain. Untuk itu, mari tidak henti-henti untuk mendoakan orang lain. Keluarga kita, orang-orang yang menjahati kita, yang kita tahu pasti Tuhan akan balaskan perbuatannya, tapi kita akan mendoakan mereka bagaimanapun, supaya hukuman tidak sampai kepada mereka. Selain itu tentu supaya mereka berubah dan bertobat. Tuhan akan membalaskan itu. Pun Tuhan adalah Tuhan yang berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah, tapi ingat dia juga Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang kasih, dia juga Tuhan yang adil. Gitu. Kita selalu katakan bahwa ke surga itu tidak boleh boncengan. Kita bawa pribadi-pribadi, tapi ayat ini membuktikan bahwa ada juga kesempatan ketika kita mendoakan orang lain, maka itu akan mempengaruhi Tuhan. Akan mempengaruhi Tuhan juga. Setidaknya untuk tidak membalaskan perbuatannya, begitu. Jadi, Amang Inang, itu juga akan kita ingat. Itu juga akan kita ingat. Selama kita melakukan firman Tuhan, Dia adalah Tuhan yang maha adil, yang maha kasih. Dia akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita melakukan kesalahan dan memohon pengampunan kepada Tuhan, Dia akan mengampuni. Tetapi ketika orang sudah menutup sendiri pintu pengampunan bagi dirinya, maka Tuhan serta-merta akan memberikan penghukuman bagi dirinya, bagi si person tersebut. Dan mudah-mudahan ada orang yang memohonkan pengampunan bagi kita. Bagaimana kira-kira agar orang lain juga turut berdoa untuk kita? Sebagaimana kita berdoa untuk orang lain. Maka mari saling mendoakan, Amang Inang. Kita tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendoakan juga agar tidak sesegera itu hukuman Tuhan datang kepada kita. Supaya kita masih diberikan lagi waktu untuk memperbaiki diri, untuk menyesali dosa dan perbuatan kita, dan menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga hingga pada saatnya Tuhan akan panggil kita ada dalam keadaan setia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih setia dan perpanjangan sabar, juga Tuhan yang membalaskan segala kesalahan kepada orang yang berlaku salah. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau tunjukkan kepada kami kasih setia-Mu. Janganlah kiranya ya Bapa, Engkau serta-merta membalaskan kesalahan kami dengan hukuman. Berilah kekuatan, berilah kebijaksanaan kepada kami agar kami mampu menilai tindakan-tindakan kami yang salah, yang kami lakukan terhadap Engkau, sehingga kami segera memohon ampun kepadamu karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang mengampuni. Dan biarlah Engkau yang kuatkan kami Bapa untuk terus-menerus memperbaharui diri kami, memperbaiki diri kami menjadi orang yang lebih baik lagi setiap waktu dan setiap saat. Berkati pekerjaan dan aktivitas kami, perjalanan juga sepanjang hari ini ya Bapa, agar kiranya berjalan dengan baik, penuh sukacita, dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu melalui segala aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.